Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 3. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jehovah do partano batoaku, dohot hapurusakku, jala si palua au debatakku, sitiopaku marhaposat tuibana doau, lobu-lobuku dohot tanduk ni pertuauku, hapurusakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, kita sering mendengar atau setidaknya pernah mendengar untayan kata-kata pembuka dalam doa orang-orang tua kita dengan kalimat dalam bahasa Batak, Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang peho jonok doho diakkan nama jogoarmo, yang kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini: Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga, sekalipun engkau berada di sorga, tetapi engkau begitu dekat kepada orang-orang yang memanggil namamu. Ada dua pengakuan iman yang tertuang dalam kalimat itu. Pertama, bahwa Tuhan Allah itu mulia dan agung dan bertahta di sorga yang maha kudus. Oleh karena kekudusannya, tentu Tuhan Allah itu terpisah jauh dari manusia yang penuh dengan dosa. Keberdosaan kita itulah yang membuat jarak antara manusia yang ada di bumi dengan Tuhan Allah yang bertahta di sorga. Tetapi yang kedua, bahwa ternyata Tuhan Allah itu dekat dengan manusia, dengan orang-orang yang selalu menyebut dan memanggil namanya di dalam doa. Artinya oleh karena kasihnya, dosa tidak berkuasa menghalangi Tuhan dekat dengan manusia. Lalu sedekat apa Tuhan itu kepada manusia? Sahabatku, inilah yang diakui Daud dalam mazmurnya hari ini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud menyebut Tuhan sebagai sosok yang benar-benar hadir dalam bentuk yang konkret, lewat peran pertolongan dan perlindungannya kepada manusia. Kiranya pengakuan iman dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita seperti ini juga dapat kita rasakan. Ketika mengalami tekanan hidup, kita merasakan kehadiran Tuhan seperti bukit batu dan gunung batu, yang dalam dunia Timur Tengah batu menjadi gambaran fisik terkuat dan terbaik untuk menyebutkan kekuatan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Kemudian kedekatan Tuhan itu digambarkan lagi seperti menjadi kubu pertahananku dan kota bentengku, yang menggambarkan perlindungan yang sempurna, tempat di mana musuh tidak bisa menjangkau dan menjatuhkan kita. Dan kemudian kedekatan Tuhan itu digambarkan sebagai perisai dan tanduk keselamatan, yaitu pelindung yang selalu hadir di depan untuk menolak semua serangan-serangan senjata musuh. Itulah 6 gambaran kedekatan dan kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Dengan pengakuan iman ini, sahabatku semua, kita terhindar dari upaya mencari nyaman kepada hal-hal duniawi, seperti rasa aman pada harta kekayaan, pada jabatan, pada kekuatan fisik, pada hubungan dengan sesama, atau kemampuan diri kita sendiri. Karena semua itu fana dan tidak pernah memberi jaminan. Semuanya dapat berubah dan akhirnya mengecewakan. Maka sahabatku semua, percayakanlah hidup kepada Tuhan Allah yang begitu dekat dengan kita oleh karena kasih setianya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.